Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Abdul Umar. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal yang sudah saya buat, yaitu berjudul meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menghafal surah pendek mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 3A di MI Islamiyah Jumama melalui strategi cut short. Nah, proposal ini di dalamnya terdiri dari 3 bab, yaitu ada bab 1, yaitu pendahuluan, kemudian bab 2, yaitu kajian teori, kemudian yang terakhir adalah bab 3, yaitu metode penelitian tindakan kelas. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama dulu, yaitu bab 1, pendahuluan. Di sini ada latar belakang. Nah, di kelas 3A MI Islamiyah ini, proses pembelajarannya itu masih ada kesulitan. Nah, salah satunya adalah mata pelajaran Al-Quran Hadis. Di sini peserta didik mengalami kesulitan menghafal surat pendek. Kenapa peserta didik itu mengalami kesulitan dalam menghafal surat pendek? Di sini sudah dapat terlihat gejala-gejalanya, yaitu peserta didik masih belum bisa membedakan panjang pendek bacaan Al-Quran. Nah, peserta didik juga dalam menghafalkan itu masih mahrajnya belum benar. Kemudian siswa itu hanya mampu menghafal sebagian surah saja, dan nilai itu masih di bawah KKM. Kemudian berdasarkan hasil observasi dalam wawancara di MI Islamiyah yang saya lakukan dengan guru mata pelajaran Al-Quran Hadis, ini dapat disimpulkan bahwa dari 26 peserta didik itu masih terdapat 75 peserta didik yang mengalami kesulitan menghafal surah pendek. Dan salah satu faktornya yaitu minimnya media pembelajaran. Kemudian ada juga strategi pembelajarannya itu masih kurang bervariasi. Dan di sini guru itu masih menggunakan pendekatan transfer of knowledge, atau di sini guru hanya melakukan ceramah atau memanggil satu persatu siswa untuk maju ke depan untuk membaca atau menghafalkan surah pendek. Nah, dari latar belakang tersebut, saya melakukan penelitian menggunakan strategi cut short. Kenapa saya menggunakan strategi cut short? Nah, strategi cut short ini membantu peserta didik untuk meningkatkan kesulitan menghafal surah pendek. Dan dapat ditarik kesimpulan, judul penelitian yang saya lakukan yaitu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menghafal surah pendek mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 3A di MI Islamiyah Jumaka melalui strategi cut short. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Di sini ada 2 poin rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana penerapan strategi cut short dalam pembelajaran Al-Quran Hadis materi surah pendek pada peserta didik kelas 3A di MI Islamiyah Jumaka. Kemudian di poin yang kedua yaitu ada bagaimana strategi cut short yang diterapkan dalam dapat meningkatkan kemampuan menghafal surah pendek kelas 3A di MI Islamiyah Jumaka. Baik, yang selanjutnya adalah bab 2 yaitu kajian teori. Judul dan subjudul yang saya tulis dalam proposal penelitian saya di sini ada 4 judul, yaitu yang pertama ada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Di sini ada 3 subjudul, yaitu yang pertama pengertian mata pelajaran Al-Quran Hadis, kemudian yang kedua ada ruang lingkup mata pelajaran Al-Quran Hadis, kemudian yang ketiga ada tujuan mata pelajaran Al-Quran Hadis. Kemudian judul yang kedua di sini ada kemampuan menghafal surat pendek, yaitu subjudulnya ada 2. Yang pertama adalah pengertian kemampuan, kemudian yang kedua pengertian menghafal. Judul yang ketiga yaitu strategi pembelajaran. Kemudian yang keempat yaitu strategi cut short. Di sini cut short terdiri dari 3 subjudul, yaitu yang pertama pengertian dan langkah-langkah strategi cut short, kemudian tujuan strategi cut short, kemudian yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan strategi cut short. Nah, selanjutnya di sini kita sudah memasuki bab 3 yaitu metode penelitian tindakan kelas. Yang pertama, di sini ada metode penelitian. Apa sih metode penelitian itu? Jadi, metode penelitian itu cara yang
sebagai penelitian. Kemudian metode yang saya gunakan di sini adalah penelitian tindakan kelas atau classroom active research. Nah, PTK sendiri itu merupakan suatu proses pengkajian masalah pembelajaran di dalam kelas melalui refleksi diri untuk memecahkan suatu masalah dengan cara melakukan berbagai tindakan terencana dalam situasi nyata serta menganalisis setiap pengaruh dari perlakuan. Nah, metode penelitian PTK ini saya pakai model Kurt-Lewin. Di model Kurt-Lewin ini terdapat 4 langkah pokok, yaitu ada perencanaan atau planning, kemudian pelaksanaan atau acting, kemudian ada pengamatan atau observing, yang terakhir ada refleksi atau reflecting. Yang pertama, perencanaan atau planning. Nah, perencanaan atau planning ini di sini kita membuat RPP, kemudian menyiapkan fasilitas yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, pelaksanaan atau acting, itu melaksanakan pembelajaran sesuai RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu pengamatan atau observing. Di sini kita melakukan pengamatan terhadap peserta didik yang sedang melakukan kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang keempat itu ada refleksi atau reflecting. Itu di sini kita mengumpulkan data, kemudian mengevaluasi hasil observasi dan juga menganalisis hasil observasi. Kemudian di poin yang selanjutnya di sini ada setting penelitian dan karakteristik subjek penelitian. Untuk setting penelitian ini ada 3 poin, yaitu ada tempat penelitian, waktu penelitian, dan juga siklus penelitian. Tempat penelitian ini saya ambil di MI Islamiyah Ujung Gresik. Nah, alasan saya mengambil di sekolah MI Islamiyah Ujung Gresik ini karena saya mendapat rekomendasi dari kepala sekolah dan juga guru mata pelajaran Al-Quran Hadis. Karena di sekolah ini masih terdapat beberapa masalah dalam proses pembelajaran. Nah, salah satu masalah ini adalah kesulitan dalam menghafal surah pendek. Kemudian waktu penelitian. Waktu penelitiannya ini adalah semester ganjil pada tahun ajaran 2020 atau 2021. Waktu penelitian ini menganut pada kalender buku. Kemudian siklus penelitiannya. Siklus penelitian ini dilakukan dalam 2 siklus sesuai dengan prosedur model Kurt-Lewin, yaitu dengan 4 langkah pokok. Kemudian selanjutnya adalah karakteristik subjek penelitian. Nah, subjek penelitian di sini adalah peserta didik dari kelas 3A MI Islamiyah Ujung Pangkal Gresik dengan jumlah peserta didik 26, yaitu terdiri dari 14 peserta didik laki-laki dan juga 12 peserta didik perempuan. Poin yang ketiga yaitu variabel yang diselidiki. Nah, variabel yang diselidiki di sini ada 3 variabel, yaitu input, proses, dan juga output. Variabel input di sini yaitu peserta didik kelas 3A di MI Islamiyah Ujung Pangkal. Kemudian variabel prosesnya yaitu penerapan strategi cut short. Dan variabel yang ketiga atau variabel output di sini ada peningkatan kemampuan peserta didik dalam menghafal surah pendek pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Nah, poin yang keempat yaitu rencana tindakan. Nah, penelitian tindakan kelas ini kan sudah direncanakan dalam 2 siklus sesuai dengan model Kurt-Lewin melalui 4 langkah pokok. Nah, sebelum masuk ke siklus 1 dan siklus 2 itu ada prasiklus. Di sini saya mengidentifikasi masalah dan juga mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara dengan guru mata pelajaran Al-Quran Hadis di kelas 3A. Kemudian selanjutnya kita sudah masuki siklus pertama, yaitu dengan 4 langkah pokok. Ada perencanaan. Di sini saya membuat RPP serta mempersiapkan instrumen pembelajaran. Kemudian dilanjutkan dengan langkah yang kedua yaitu pelaksanaan. Itu di sini saya melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang saya buat dengan penggunaan strategi cut short. Itu bisa Anda lihat di RPP saya nanti. Kemudian yang C yaitu pengamatan. Di sini saya mengamati proses yang terjadi selama proses pembelajaran pada siklus pertama
di langkah keempat. Itu di sini saya melakukan diskusi dengan guru mata pelajaran untuk merencanakan perbaikan pelaksanaan tindakan untuk siklus yang kedua. Dan yang selanjutnya kita sudah memasuki siklus yang kedua. Ada 4 langkah pokok sama seperti di siklus yang pertama, yaitu ada perencanaan atau planning. Di sini masih sama, yaitu membuat rencana pembelajaran atau RPP itu berdasarkan hasil refleksi siklus pertama. Kemudian ada acting atau pelaksanaan. Di sini saya melaksanakan proses pembelajaran menggunakan strategi cut-short berdasarkan EPT yang tidak jauh berbeda dengan siklus yang pertama atau hasil refleksi siklus yang pertama. Kemudian selanjutnya ada observing atau pengamatan. Di sini saya mengamati proses yang terjadi selama proses pembelajaran pada siklus kedua yang dilakukan oleh saya beserta observer. Kemudian ada juga mendokumentasikan kegiatan selama proses pembelajaran untuk mencari data yang dibutuhkan. Dan di langkah yang keempat itu ada reflecting atau refleksi. Yaitu di sini saya melakukan sebuah refleksi seperti yang saya lakukan pada siklus pertama, dan saya juga membuat kesimpulan atas pelaksanaan pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan menghafal surat pendek mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 3A. Dan poin yang kelima di sini ada data dan cara pengumpulannya. Untuk datanya sendiri, saya itu mencari data tersebut dengan sumber peserta didik dan juga guru mata pelajaran. Kemudian teknik pengumpulannya itu ada 4 teknik yang saya lakukan, yaitu ada observasi, dan teknik pengumpulan yang kedua yaitu ada wawancara. Nah, di sini saya menggunakan wawancara terstruktur. Kenapa saya menggunakan wawancara terstruktur? Karena dalam pengumpulan datanya itu disediakan instrumen wawancara yang saya susun untuk memperoleh data yang sesuai dengan keinginan kita, seperti masalah meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menghafal surat pendek. Dan wawancara terstruktur ini itu dapat menjadikan penelitian ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan kita. Kemudian yang ketiga ada tes, yaitu di sini saya ada tes kemampuan. Kemudian yang keempat dokumentasi. Nah, dokumentasi ini juga penting dalam teknik pengumpulan data. Kemudian poin yang keenam di sini ada indikator kinerja. Ada 2 indikator kinerja yang saya tulis di sini. Yang pertama adalah nilai rata-rata pemahaman siswa lebih dari 75. Kemudian yang kedua di sini keberhasilan peserta didik yang mencapai ketuntasan pemahaman 75 itu sebesar lebih dari 80%. Kemudian yang selanjutnya, poin yang ketujuh, di sini ada tim peneliti dan tugasnya. Di sini ada 2 tim peneliti, yaitu guru kolaborasi dan juga saya sendiri sebagai peneliti. Yang pertama, guru kolaborasi. Di sini saya berkolaborasi dengan guru mata pelajaran Al-Quran Hadis, yaitu Dr. Andes Maftuhin Afnan. Nah, di sini Bapak Maftuhin bertugas untuk bertanggung jawab atas semua jenis kegiatan pembelajaran dan juga mengamati pelaksanaan pembelajaran serta merefleksi setiap siklus dalam penelitian. Kemudian tim peneliti yang kedua di sini ada peneliti, yaitu saya, Bunda Guruna. Di sini saya bertugas untuk bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan kegiatan. Kemudian tugas saya yang lain adalah menyusun RPP, instrumen wawancara, instrumen penilaian. Nah, itu tadi hasil presentasi proposal yang sudah saya buat. Saya mohon maaf apabila dalam proposal yang saya buat ini masih terdapat kekurangan. Mohon maaf sebesar